Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen MK Studi Agama-Agama Bapak Delmus Bueneri Salim SAG MA Emres PhD. Dalam video berikut ini saya akan memaparkan penjelasan singkat mengenai tugas studi agama-agama oleh saudara Gilby Roring, mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Ahwal Al-Syaksiyah, kelas mandiri tentang keyakinan kami sebagai penganut agama Kristen Protestan. Berikut videonya. Baiklah, pada saat ini sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Ju Jacobs, semester 5 Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah reformasi gereja, di mana dalam perkembangan muncul sikap kritis terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu, terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa itu dijual kepada mereka yang tidak dapat ikut dalam perang salib antara abad 11 sampai 13. Jadi faktor lain dari munculnya reformasi gereja adalah keinginan untuk membebaskan diri dari kepemimpinan Paus terhadap kehidupan beragama di negara-negara Eropa. Jadi ada beberapa tokoh dari pelopor reformasi gereja. Yang pertama yaitu Martin Luther. Dia adalah pelopor reformasi gereja pada tahun 1483 sampai 1548, seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Sachsen, Jerman. Pada tahun 1517, Martin Luther mengemukakan pokok-pokok pikiran sebagai kritikan terhadap gereja melalui 95 dalil yang kemudian ditempel di pintu gereja Wittenberg. Salah satunya adalah amal yang baik keluar dari hati yang murni tidak akan diterima Tuhan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristuslah yang dapat diterima Tuhan. Pada saat ini saya akan menjelaskan juga tentang pokok ajaran Calvin, di mana pokok ajaran Calvin ini ada dalam buku Institutio yang berisi tentang Alkitab adalah firman Allah yang satu-satunya sumber ajaran gereja yang benar atau sola scriptura. Keselamatan diperoleh hanya karena kasih karunia Allah. Dan puji-pujian yang dipakai di gereja Calvinis adalah nyanyian Mazmur atau Mazmur Jenewa. Dan pokok ajaran Calvin ada tulip, dimana kita harus lebih lagi tahu tentang tulip tersebut. Dan juga ada sola scriptura, sola fide, sola Christus, sola gratia, dan soli Deo gloria. Itulah adalah pokok-pokok ajaran dari Calvin, di mana gereja Protestan lebih ke ajaran Calvinis. Dan juga saya akan menjelaskan tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di mana itu adalah satu hakikat dengan tiga pribadi. Dan menjelaskan yang pertama itu Allah Bapa. Ini merupakan unsur tertinggi yang paling tinggi dalam Trinitas, karena di dalam Allah yang menciptakan semesta. Dan Allah Anak, Allah dapat disebutkan Yesus Kristus, di mana Allah yang menjelaskan Allah Anak ini merujuk ke Tuhan Yesus yang diutus Allah untuk ada datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Dan Allah Roh Kudus dapat dijelaskan sebagai Roh Kudus yang hadir di tengah kehidupan kita, yang membimbing, mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan kita. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai tentang sejarah reformasi gereja, pokok ajaran Calvinis, dan Allah Tritunggal. Terima kasih.